Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat seluruh teman-teman saya dimanapun Anda berada, semoga kita semua di kesempatan pada hari ini diberikan kesehatan, diberikan umur panjang, dimurahkan rezekinya dari segala arah penjuru, dan selalu diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Di dalam kesempatan pada hari ini, saya akan memberikan tips atau tata cara untuk berkomunikasi dengan kodam yang ada di dalam diri kita, atau cara menghadirkan kodam yang ada di dalam diri kita. Cara ini sangat sederhana, yang mungkin bisa kalian lakukan di rumah. Jadi, setiap manusia itu sudah memiliki kodam masing-masing. Kodam ini yang dinamakan sedulur papat kali mupancep. Jadi setiap manusia sudah punya. Nah, gimana caranya biar kita bisa berkomunikasi secara langsung, atau gimana caranya biar kita melihat sosok kodam yang ada di dalam diri kita? Mungkin kalian bisa lakukan di rumah dengan tata cara yang akan saya berikan. Tata cara yang akan saya berikan ini tidak ditebus dengan puasa ataupun tirakat. Ya, cukup kalian menjalankan sholat hajat 2 rakaat selama 40 malam. Biasanya sebelum kita melampaui selama 40 malam itu biasanya sekitar 1 minggu pun kita sudah mulai terasa, sudah mulai ada eksistensi di situ. Nanti akan saya ajarkan step dan stepnya untuk kalian bisa berkomunikasi atau melihat sosok kodam yang ada di dalam diri kita. Jadi tahap yang pertama, kita menjalankan sholat hajat 2 rakaat dimulai pada pukul 12 malam. Sebelum kita menjalankan sholat hajat 2 rakaat, kita bersihkan diri dulu dengan mandi junub. Kalau sudah, kita mendirikan sholat hajat 2 rakaat. Sehabis kita menjalankan sholat hajat 2 rakaat, kita hadroh atau kirim fatihah. Kirim fatihah kita tujukan kepada bapak ibu kita sama diri kita. Lalu dilanjut kirim fatihah ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW beserta sahabatnya. Lalu kirim fatihah ditujukan kepada malaikat, para wali, para syekh. Ya, jadi pertama ke bapak ibu kita, terus ke diri kita, ya, terus ke para nabi, para sahabatnya, ya, para malaikat, para syekh, dan para wali. Itu saja. Nah, sehabis itu kita duduk fokus, ya. Lalu kita berzikir dengan kalimat ya khodam minal badani, ya khodam minal badani, ya khodam minal badani. Itu terus aja, tanpa bilangan, tanpa hitungan, ya. Jadi nggak usah dipatok harus berapa ribu kali, sekuatnya, senyaman mungkin. Kalau bisa pas posisi kita berzikir, kalau bisa posisi lampu kita matikan. Nah, lebih kusuk lagi, kita boleh menyalakan hio saat kita berzikir. Boleh kita nyalakan hio lalu kita zikir. Nah, nanti biasanya ini dijalankan selama 40 malam, ya. Nanti biasanya sebelum kita menjalankan selama 40 malam itu biasanya sekitar 3 hari, kalau enggak 1 minggu, itu biasanya udah ada eksistensi di ruangan kita, udah ada perubahan. Nah, biasanya selama kita berzikir ya khodam minal badani, itu biasanya ada suara-suara aneh di situ. Kalau kita khusyuk, biasanya suara-suara yang ada di alam goib,
dimensi alam lain, itu biasanya langsung terdengar ke telinga kita. Dari orang menangis, suara rintihan, suara geraman, pokoknya suara-suara yang bersumber dari dimensi alam gaib itu langsung terdengar ke telinga kita. Terus ada perubahan suhu yang tadinya ruangannya panas berubah jadi dingin. Itu biasanya awal-awalnya seperti itu. 3 hari biasanya. Nanti kalau udah melewati 1 minggu ke atas, itu biasanya ada terdengar suara orang mengucapkan salam. Biarkan saja, kita abaikan saja. Nah, kalau sudah mendengar suara orang mengucapkan salam 3 kali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, 3 kali, boleh kita mengucapkan salam, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu sosok khodam yang ada di dalam diri kita sudah hadir di hadapan kita. Lalu kita boleh buka mata kita. Jangan takut, jangan kaget, sosok khodam yang ada di dalam diri kita ini tidak menyeramkan. Jadi tergantung karakter dari diri kita sendiri. Biasanya itu sosoknya itu seperti manusia, berpakaian sorban, memakai sorban, biasanya seperti itu yang udah saya sering alami. Jadi kalau bisa, kalau kalian punya jiwa tekad yang kuat ataupun jiwa pemberani, fisik yang kuat, insya Allah berhasil dengan cara ini. Kalau kalian penasaran, pengen melihat sosok khodam yang ada di dalam diri kita, syukur-syukur kita bisa berdialog, kita bisa berbicara selayaknya kita berbicara sama manusia. Nanti di situ kita bisa dikasih arahan, bisa dikasih petunjuk di situ. Jadi cuma itu yang bisa saya kasihkan di kesempatan malam hari ini. Ini berhubung pengalaman saya pribadi. Mungkin buat sedulurku dimanapun kalian berada yang ingin mencobanya, silahkan. Di tata cara ini tidak ada pantangan, jadi tidak ditebus dengan berpuasa ataupun apa. Cukup kita menjalankan sholat hajat selama 40 malam. Sholat hajat 2 rakaat. Sehabis sholat hajat 2 rakaat, kita kirim tawasul ditujukan kepada Bapak Ibu kita, ke diri kita, ke para nabi beserta sahabatnya, terus malaikat, para syekh dan para wali. Itu saja. Nanti sehabis itu kita mengewirid ya khodam minal badani, sekuatnya, ya, tanpa patokan, lebih banyak lebih bagus. Nanti kalau kalian rutin istiqomah, benar-benar ingin mendalami, itu biasanya 3 hari kita sudah merasakan eksistensi di dalam ruangan kita. Coba saja, saya tidak bisa ngomong apa-apa, kalian sendirilah yang bakalan merasakan, ya gitu. Nanti saya bilang kalian bakalan seperti ini, seperti ini. Tapi kalau kalian belum merasakan sendiri, saya belum berani cerita apa-apa. Nanti kalian sendirilah yang akan merasakan. Seperti itu. Semoga di video ini bisa bermanfaat buat kalian semua, bisa menambah wawasan kita semua. Selebihnya dan kekurangannya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kesalahan kata-kata yang kurang pas atau kata-kata yang kurang enak didengar. Akhir kata dari saya, Mukan Channel, wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.